Halo Cak dan Cuk semua. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Kali ini kita akan traveling dan membahas sebuah film dewasa dari Korea. Film ini dibintangi oleh Jisung, Min Duyun, Min Jung, Min Woo dan Sora. Film seru ini berjudul Beauty Salon Special Service 3, yang dirilis tahun 2019. Yuk kita langsung gas ke cerita filmnya. Cerita diawali ada seorang cowok, panggil saja namanya Tejo yang sedang berada di sebuah tempat resepsionis di sebuah salon kecantikan. Kemudian datanglah seorang pelanggan cewek yang merasa kurang puas dengan pelayanan salon tersebut. Di lain waktu diperlihatkan ketika si Tejo lagi bingung ketika salonnya sepi dan yang datang debt collector. Di tengah kebingungannya Tejo cuma bisa berpikir gimana caranya salonnya bisa ramai pelanggan dan dia bisa menyelesaikan kreditan motornya. Dia pun mencoba menelepon temannya supaya bisa membantu mencari jalan keluar atas problemnya. Di sini temannya Tejo, panggil saja namanya Tono malah menyarankan Tejo untuk memberi servis lebih kepada para pelanggannya. Tejo pun bingung apa yang dimaksud si Tono. Di tengah kebingungan dan kesumpekan Tejo ternyata ada seorang pelanggan yang datang ke salonnya, kemudian Tejo pun mempersilahkan pelanggannya untuk diberi perawatan. Setelah memberikan perawatan Tejo teringat akan saran temannya supaya memberikan servis lebih. Akhirnya Tejo pun memberikan sedikit pijatan pada pelanggannya. Namun di sini pelanggan Tejo merasa keenakan, dan malah minta untuk dipijitin kakinya, namun pelanggan Tejo malah terangsang dan mencipok Tejo. Karena Tejo lelaki normal aksi mantap-mantap pun terjadi. Di tengah-tengah menjalankan aksi mantap-mantap si Tono datang ke salon, dan mengintip aksi Tejo. Setelah memberikan pelayanan maksimal, tiba saatnya bayar-bayar. Di sini karena si pelanggan merasa puas, dia pun memberikan tip lebih kepada Tejo. Kemudian dengan tiba-tiba Tono secara mengagetkan berada di depan Tejo. 또 오세요? Kemudian Sin berpindah ke kontrakan Tejo. Di sana Tejo dan Tono berbincang asik dan Tono menyampaikan bahwa dia melihat aksi Tejo ketika sedang memberikan pelayanan plus-plus kepada pelanggannya. Hingga timbullah rencana di antara mereka berdua untuk memberikan pelayan ekstra kepada setiap pelanggannya. Sin kembali ke salon. Di sini diperlihatkan ada pelanggan cewek lagi. Kemudian Tejo pun melayani pelanggan secara normal, namun di akhir pelayanan si Tejo menawarkan pelanggan untuk memberikan pelayanan ekstra kepadanya. Namun di sini yang memberikan pelayan ekstra itu bukanlah si Tejo melainkan si Tono. Dan pelanggan itu pun menyetujuinya. Dan terjadi lagi aksi mantap-mantap pun berlangsung.
Di akhir sesi saat waktunya bayar-bayar, kembali lagi sang pelanggan memberikan tip lebih kepada salonnya. 만큼 주시면 돼요. Si Tono yang merasa punya ide dan yang memuaskan sang pelanggan, Tono pun meminta jatahnya. 진짜 감사해요. 감사합니다. 알았어, 다 줄게. 반반이지? 아니 다 줄게. 고생했어. 야, 봤냐? 내가 이럴 줄 알았어. 오우, 씨. Setelah sekian hari salon Tejo pun menjadi terkenal dikarenakan memberikan ekstra servis kepada setiap pelanggannya, kemudian diperlihatkan datang pelanggan lagi, namun di sini si pelanggan dilayani oleh mereka berdua. Setelah nego-nego tipis di antara mereka, akhirnya pelanggan pun memilih Tejo untuk melayaninya. Aksi Tejo pun kembali, sedikit demi sedikit tangan Tejo mulai meraba-raba tubuh pelanggannya. Aksi mantap-mantap pun terjadi. Kemudian scene berpindah di rumah Tejo. Karena saking terkenalnya mereka, akhirnya ada salah satu pelanggan yang meminta servis di rumah dan Tejo dijanjikan ongkos yang besar. Di sini Tejo galau karena bisnis utamanya adalah salon bukan jasa jual badan. Tejo pun akhirnya membicarakannya dengan si Tono. Tono dengan sigap langsung bilang, biar saya saja yang ambil order ini. Tono pun segera bergegas menuju rumah pelanggan yang akan diservis di rumah dengan ongkos yang besar. Beberapa waktu kemudian Tejo dan Tono kembali berada di salon dengan pakaian yang terlihat borju untuk menggaet pelanggannya. Di sini Tejo merasa bahwa tidak seharusnya menjadi seperti ini, dan Tejo pun menangis di pundak Tono. Tanpa disengaja datang seorang pelanggan lagi. Dan yang memberikan pelayan ekstra kembali lagi adalah si Tono. Tono menjalankan aksinya dengan sempurna dan mendapatkan tips ekstra dari pelanggan. Di lain waktu sang debt collector datang ke salon Tejo, dan akhirnya hutang-hutang Tejo pun lunas. Namun di scene yang berbeda diperlihatkan Tono sedang mengalami sakit kelamin, hingga berdarah-darah, dan film pun berakhir. Cerita film ini simpel sekali. Di sini diceritakan bahwa semua pekerjaan selalu ada resikonya, besar dan kecil penghasilan adalah anugerah. Tidak perlu berbuat lebih untuk mengejar penghasilan, sehingga mengorbankan sesuatu yang tidak seharusnya. Gimana Cak dan Cuk semua? Siapa yang ingin buka salon?